ada pembahasan Quran Surah Al-Balad yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Afwan. Yang selanjutnya itu ada pembacaan doa serta penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu tilawah Quran Surah Al-Balad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barusan kita telah mendengarkan tilawah, yaitu Quran Surah Al-Balad, di mana insyaallah apa yang kita dengar tadi dapat menjadi pahala bagi kita semua, baik yang mendengarkan ataupun yang membacakannya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ada sosialisasi dari grup Odoj. Bagi yang baru bergabung nih, mungkin ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu apa sih Odoj itu gitu. Jadi Odoj itu grup tilawah yang udah dibangun
sejak beberapa tahun terakhir ya, di mana programnya itu mengajak para teman-teman, sahabat, kerabat, keluarga untuk rajin atau giat membaca Al-Quran. Jadi kita itu baca Al-Quran nggak sendiri gitu. Ada temennya, ada grup-grup khusus. Jadi nanti akan dibentuk beberapa grup yang diisi setidaknya 30 orang. Di sana itu kita akan diberikan motivasi, saling menyemangati untuk terus membaca Quran. Jadi baca Quran itu nggak bosen gitu, nggak sendirian. Ada teman-teman yang ikut menyemangati gitu. Dan di Odots itu ada beberapa program. Yang utama itu Odots itu sendiri, One Day One Juice. Jadi program ini kita baca Quran itu minimal 1 hari 1 juz. Nah, jadi insya Allah kalau 1 hari 1 juz, dalam 1 bulan itu kita bisa khatam 1 kali. Nah, yang selanjutnya itu ada ODALF, yaitu ini program untuk baca Quran setengah juz per harinya. Jadi kalau dikira kita belum sanggup nih, belum bisa nih 1 hari 1 juz, boleh kita ikut ini yang ODALF ini. Jadi 1 hari itu kita baca setengah juz aja. Tapi tetap ada grupnya, tetap ada teman-teman yang bakal nyemangati satu sama lain, dan ntar juga ada laporan catatan kita dalam 1 hari itu. Selanjutnya ini ada Odol ya, Odol Kids. Jadi ini one day one lembar. Ini biasanya untuk anak-anak nih. Mungkin peserta di sini ada yang udah berkeluarga dan udah dikaruniai anak gitu kan. Boleh nih ikut Odol Kids. Nah, jadi dari sejak dini dilatih gitu untuk baca Quran, dicicil sedikit-sedikit. Jadi 1 hari itu bisa 1 lembar. Insya Allah sedikit anak-anak juga nggak terlalu bosan gitu untuk baca Quran, karena bacanya itu dicicil. Jadi 1 hari bisa 1 lembar. Ya, yang terakhir nih ada Odot Star. Jadi kalau yang Odot Star ini kita ngaji seperti biasa, tapi bebas gitu. Targetnya itu boleh terserah kita, tapi minimal itu 1 hari 1 ayat gitu. Jadi yang penting itu kita mau dulu gitu. Yang penting kita mau, yang penting kita niat untuk baca Quran. Insya Allah ntar pasti Allah bantu gitu kan, pasti dimudahkan sama Allah. Masa iya sih satu ayat aja nggak bisa 1 hari gitu kan. Sedangkan kita sholat 5 waktu aja Al-Fatihahnya udah 5 kali gitu kan. Nah, jadi untuk yang memang belum bisa atau belum sanggup untuk punya target yang begitu banyak atau begitu besar, boleh nih ikut Odot Star, yang dimana minimalnya itu 1 ayat aja tiap hari. Untuk selanjutnya Odot Serbing ini ada buka open donasi untuk
Programnya itu namanya Kurma. Ini dia. Ini. Jadi Kurma ini kepanjangannya karena ukhuwah Ramadan makin asik. Nah, jadi di Kurma ini programnya ada ini nih, spesial berbagi sembako untuk teman-teman kita, kerabat atau tetangga kita yang kurang mampu. Insya Allah kita bantu untuk sekitaran Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Jadi di Kurma ini kita open donasi untuk dari siapapun dan berapapun jumlahnya, insya Allah kita terima gitu. Kita pun juga punya target ya, insya Allah mudah-mudahan bisa mencapai targetnya, yaitu sekitar 300 paket ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini yang sekiranya ada rezeki lebih, boleh nih join untuk donasi. Kan kesempatan nih bulan Ramadan nih kan, pahalanya double-double tuh. Wah, nggak bisa dihitung lah doublenya gitu kan. Jadi berapapun yang disumbangkan, insya Allah niat karena Allah, maka dapat ridho, dapat berkah, dan dapat pahala di sisi Allah. Nah, untuk donasinya di sini udah tertera, boleh di screenshot atau di save dulu nih. Mungkin bisa dibagikan ke saudaranya, ke tetangga-tetangganya yang semangat untuk donasi nih, semangat untuk berbagi gitu, untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, baiklah. Sebelum kita masuki acara selanjutnya, untuk yang sudah hadir, boleh nih diisi presensinya untuk pendataan kita. Jadi kita bisa saling kenal nih, bisa saling share ilmu. Kalau nanti di selanjutnya ada event-event yang menarik lagi, bahkan kalkulus ini kita adakan setiap akhir bulannya. Boleh nih yang udah hadir diisi dulu presensinya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu kajian tafsir surah Al-Balad oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Afwan. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidiyu wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad, yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah au it'amum fi yaumin zi masghabah, yatiman za makrabah au miskinan za matrabah, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim.
Syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya hari ini di hari Ahad 13 Ramadan 1442 Hijrah kembali kita dipertemukan olehnya lewat kajian online yaitu kajian kalkulus. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah ilmu kita terutama menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sehingga menambah kecintaan kita dan membuat kita bisa berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Tak lupa mari kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Al-Quran yang diwahyukan Allah kepadanya, kepada kita umatnya. Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada Al-Quran adalah sebagai salah satu cara yang nantinya membuat kita bisa berkumpul dengannya di surga, dan kita berusaha untuk nanti bisa memperoleh syafaatnya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, para peserta atau para jamaah kajian kalkulus yang dimuliakan Allah, hari ini kembali kita bertemu dalam kajian online kalkulus yang tema yang kita bahas adalah surah Al-Balad. Surah Al-Balad ayat 1 sampai dengan ayat 20. Yang intinya adalah agar kita semangat berupaya untuk menjalani hidup ini walaupun penuh dengan tantangan, penuh perjuangan, kita tetap harus menjalaninya dengan semangat dan sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik, para peserta, para jamaah kajian kalkulus yang dimuliakan Allah, surah Al-Balad ini digolongkan surah Makkiyah. Berulang kali mungkin sudah saya jelaskan, Makkiyah itu ya adalah ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah setelah beliau hijrah. Surah Al-Balad ini adalah surah yang ke-34. Surah yang ke-34 dari segi urutan penurunannya. Ya. Kalau dari mushafnya, dari urutan surah dalam mushaf, dia adalah surah yang ke-90. Tapi kalau dari sisi masa turunnya kepada Nabi Muhammad, dia adalah surah yang ke-34. Ya. Dia diturunkan oleh Allah sebelum surah Qaf dan sesudah surah At-Tariq. Baik, surah Al-Balad ini dinamakan dengan nama Al-Balad, ya, surah Al-Balad. Tapi dalam Sahih Bukhari dinamakan dengan surah La Uqsimu, ya, surah La Uqsimu, yang diambil dari ayat pertama dari surah ini, yaitu La Uqsimu bihadzal balad. Jadi namanya itu bisa disebut dengan surah Al-Balad atau surah La Uqsimu. Surah Al-Balad ini ya menjelaskan secara umumnya adalah tentang sifat manusia. Ada yang bersifat sombong, angkuh dengan kelebihan yang dimilikinya, dan juga digambarkan di dalamnya kesusah payahan yang diperoleh oleh manusia dalam menjalani hidup ini, sehingga dia harus melakukan perjuangan yang amat berat untuk melakukan menjalani hidup ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ada dua jalan yang diberikan Allah, jalan orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk, jalan yang benar ataupun jalan yang salah. Tentu kita sebagai orang beriman berupaya agar dalam hidup kita ini kita melalui jalan yang benar, sehingga jalan yang benar itu akan membuat kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadikan kita memperoleh ganjaran balasan yang besar dari Allah berupa surga Jannatun Naim yang akan diberikannya kepada kita. Baik, surah Al-Balad ini diawali dengan firman Allah, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ya, La uqsimu bihadzal balad. Ya.
Aku tidak bersumpah dengan kota ini. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau bertempat tinggal di kota ini. Ayat pertama dalam surah ini diawali dengan kata la uqsimu. Kata la uqsimu ini banyak juga kita lihat dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Sering Allah menggunakan kata ini, ya. Nah, ada beberapa pendapat di kalangan ulama menyangkut kata ini. Apakah kata ini artinya Allah bersumpah, ya, atau arti yang lainnya? Kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama, la uqsimu ini maksudnya adalah, ya, kata la di situ ada yang menafsirkan untuk menguatkan, sehingga diartikan la, sungguh, sungguh aku benar-benar bersumpah. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, bihazal balad, dengan negeri ini. Ya. Atau ada yang berpendapat la uqsimu bihazal balad ini adalah tanggapan Allah atas pandangan-pandangan orang sebelumnya yang mengatakan bahwa ya tidak ada kemuliaan pada negeri al-balad, sehingga Allah mengatakan la, tidak seperti anggapan kalian bahwa Makkah itu tidak mulia. La, tidak seperti itu. Uqsimu bihazal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Ya, jadi ketika Allah bersumpah atas satu tempat, atas satu nama, berarti itu menunjukkan kemuliaan dari apa yang dijadikan Allah sebagai alat sumpahnya. Atau menunjukkan bahwa nama yang dijadikan Allah untuk alat dia bersumpah itu memiliki makna yang sangat mendalam, yang harus dikaji dengan baik oleh manusia, sehingga memperoleh pelajaran yang besar darinya. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran. Ya, termasuk dalam ayat ini. Artinya apa? Allah bersumpah dengan sungguh-sungguh atas nama apa? Atas nama negeri ini. Negeri ini diartikan Makkah. Ya, karena kenapa diartikan sebagai Makkah, al-balad? Ya, karena kata al-balad itu ada alif lam. Alif lam ini menunjukkan ma'rifah, menunjukkan negeri tertentu, ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada lafaz yang nakirah, ada yang ma'rifah. Salah satu bentuk ma'rifah itu adalah lafaz yang disisipi oleh alif lam, al-balad. Ada kata al-balad di situ menunjukkan aku bersumpah atas nama negeri ini. Artinya negeri yang sudah tertentu, yaitu apa? Makkah. Nah, di sini menarik kita lihat Allah menggunakan kata hazal balad, negeri ini. Biasanya kalau kata ini ya ada kata tunjuk ini menunjukkan sesuatu itu dekat. Ketika kita menunjuk sesuatu yang dekat, maka kita gunakan kata ini misalnya. Ini kitab saya, ya. Nah, sedangkan untuk yang jauh biasanya kita menggunakan kata tunjuk jauh, itu rumah saya misalnya. Nah, ini ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan, aku bersumpah demi kemuliaan negeri ini atau Makkah, kota Makkah ini. Artinya menunjukkan bahwa Makkah ini adalah negeri yang dekat di hati, negeri yang dekat bagi umat Islam. Artinya setiap waktu, setiap saat kita lihat umat Islam dari dulu sampai sekarang terus berkunjung ke Makkah, baik melaksanakan haji maupun umroh. Dan ya, menunjukkan kedekatan Makkah ini adalah orang yang berkunjung ke sana merasa ingin kembali, ingin balik, ya, melakukan kunjungan berulang-ulang. Selesai haji ingin dia umroh sekali, ingin dua kali. Ini menunjukkan begitu dekatnya Makkah di hati manusia, yaitu bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman. Inilah yang Allah sumpahkan, menunjukkan kemuliaan Makkah ini. Allah bersumpah, ya, sungguh aku bersumpah atas nama negeri Mekah ini. Wa anta hillum bihazal balad, dan engkau bertempat di kota ini. Engkau di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata hillun. Hillun ada beberapa makna di dalamnya. Hillun bisa diartikan halal. Maknanya bahwa para ulama, ya, ada yang menafsirkan bahwa wa anta hillun, dan engkau wahai Muhammad hillun bihazal balad, diartikan halal.
Maknanya apa? Dikatakan halal. Artinya sikap orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad itu menyepelekan, menghinakan, bahkan menganiaya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ya bertempat tinggal di kota yang suci, dan mereka pun ya sebenarnya memuliakan kota yang suci, kota Makkah yang suci itu, dan tidak mau melakukan kejahatan di dalamnya. Ya, ya. Tapi terhadap diri Nabi Muhammad, ya, walaupun kota itu kota yang mereka muliakan, yang tidak boleh ada kejahatan di dalamnya, mereka melanggarnya, mereka ya melampaui batas, ya tidak memuliakan negeri itu karena mereka menganiaya ataupun menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan begitu tidak sukanya, tidak senangnya mereka terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata hilun diartikan halal juga. Maksudnya maknanya apa? Bahwa negeri ini nantinya, ya negeri Makkah ini maksudnya nantinya bagi Nabi Muhammad halal, halal untuk membunuh, halal untuk ya melakukan pembelaan atas agama Islam. Ini terjadi ketika Fathu Makkah, ya, penaklukan kota Makkah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Makkah berhasil dikuasai oleh Nabi Muhammad. Orang-orang kafir ketika itu ada yang tidak mau taat, maka dibunuh, ya. Sedangkan yang mau beriman taat kepada Nabi Muhammad itu dilindungi. Ya. Ini menunjukkan bahwa walaupun negeri itu, ya, negeri yang tadinya diharamkan melakukan berbagai macam bentuk penganiayaan, berbagai macam bentuk perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tapi bagi Nabi Muhammad Allah memberi keistimewaan. Hilun, Allah menghalalkan bagi dia ketika Fathu Makkah, ya, ketika penaklukan kota Makkah itu untuk melakukan hal-hal yang memang ya, sangat penting bagi agama Islam. Itu makna yang kedua dari kata hilun. Nah, jadi di sini ya Allah menggambarkan kepada kita ya bahwa Nabi Muhammad, ya, ayat ini kan diturunkan sebelum Nabi menaklukkan kota Mekah, tapi Allah sudah menggambarkan, wahai Muhammad, engkau pasti nanti akan bertempat tinggal di Mekah. Engkau akan menguasai dan memimpin kota Mekah yang tadinya dipimpin oleh orang-orang kafir. Ini sumpah juga yang Allah sebutkan di dalam ayat yang kedua ini. Kemudian ayat yang ketiga, wa walidiu wa ma walad, dan demi ayah, ya, dan demi bapak dan apa yang dilahirkannya. Demi bapak dan apa yang dilahirkannya. Sumpah Allah yang ketiga ini menyangkut demi bapak, berarti ayah. Ya, ada penafsiran mengatakan yang maksud dengan bapak di sini adalah Nabi Adam alaihi salam. Wa walad, dan anak yang dilahirkannya, yaitu kita, anak keturunannya. Sehingga ditafsirkan demi Adam dan anak keturunannya. Nah, ada ya penafsiran yang kedua, ya, menafsirkan bahwa ya, dikatakan bapak di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demi wawalidin, dan demi bapak, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wama walad, dan anak keturunannya. Karena kita melihat para nabi-nabi itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak itu lahirlah keturunan Bani Israel. Ishak melahirkan Nabi Yakub. Yakub itulah bapaknya bangsa Bani Israel. Para nabi-nabi itu banyak berasal dari golongan Bani Israel. Kemudian Nabi Ismail ini adalah garis keturunan yang akhirnya yang sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diartikanlah wa walidiu wa ma walad, demi engkau, demi Ibrahim dan anak keturunannya, menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Sampai-sampai Allah dalam Al-Qur'an menjadikan Nabi Ibrahim juga sebagai uswah, sebagai teladan kepada manusia, ya. Al-Qur'an menggambarkan bahwa pada diri Ibrahim dan keluarganya ada uswatun hasanah, ya. Di samping juga Nabi Muhammad dijelaskan dalam Al-Quran juga sebagai uswatun hasanah. Ini menunjukkan keistimewaan ya Nabi Ibrahim bersama anak keturunannya, sehingga dijadikan Allah sebagai alat sumpahnya. Pendapat yang ketiga mengatakan wa walidi wa mawalad, siapa saja yang dia itu seorang ayah dengan anaknya. Ya, ini pendapat yang ketiga ini kayaknya yang lebih dekat, karena ayat
ya, ayat yang ketiga ini tidak ma'rifah, ya, tidak ada kekhususan menunjukkan ditujukan kepada Nabi Ibrahim serta keturunannya atau kepada Nabi Adam serta anak cucunya, tapi secara umum. Artinya siapa saja yang memang dia itu ya menjadi seorang ayah dan anak-anaknya. Ini menunjukkan kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidupnya dia ya akan menjadi orang tua dan juga mempunyai keturunan yang akan dia besarkan, yang akan dia asuh untuk menjadi orang-orang yang baik di dunia ini yang mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ah, ini intinya. Setelah Allah bersumpah dengan 3 macam sumpah, yang pertama bersumpah atas nama negeri Makkah, yang kedua bersumpah atas nama Nabi Muhammad yang bertempat tinggal di kota Makkah, yang ketiga Allah bersumpah atas nama orang tua ayah dengan anaknya. Lalu apa tujuan Allah bersumpah dengan 3 macam sumpah tersebut? Allah ingin menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ayat yang keempat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Bukan artinya Allah susah payah menciptakan kita. Allah maha mudah. Tidak ada kesulitan apapun menjadikan sesuatu bagi dia. Iza aroda say'an ayyakula lahu kum fayakun. Ya, artinya maksud Allah di sini adalah Allah menciptakan manusia. Manusia itu selalu mengalami kesusah payahan dalam hidupnya. Coba kita perhatikan, memang kita manusia dalam hidup di dunia ini mengalami kesusah payahan. Dari mulai sejak dalam kandungan kita sudah kesulitan, susah payah. Ya, dalam kandungan kita 9 bulan dikandung orang tua kita. Di dalamnya kita mengalami kesusahan payah. Ya, di dalam tempat yang sempit, ya, yang mungkin panas kita rasakan di dalam kandungan. Kemudian setelah lahir, proses kelahiran pun dilalui oleh kita dengan susah payah, mencari jalan keluar dari rahim ibu kita. Ya, lalu setelah kita lahir, ya, suasana di luar rahim ternyata berbeda dengan ketika berada di dalam rahim, dingin, mulai terkena udara sehingga bayi yang lahir itu menangis, ya, mengalami kesusahan. Mau makan dia juga menangis, ya, mau minum dia menangis, kesusahan. Sampai kanak-kanak dia mengalami kesusahan, mau belajar berjalan, mau belajar berbicara. Ketika dia sudah mulai agak dewasa, dia pun mengalami kesusahan. Ketika belajar di sekolah, banyak tugas-tugas yang harus dia kerjakan, banyak PR dan lain sebagainya yang harus dia selesaikan sebagai tugas dia belajar. Kemudian ketika dia sudah selesai belajar, sudah dewasa, susah juga nanti memilih jodoh, siapa jodohnya, siapa istrinya, siapa suaminya. Ketika sudah menikah, maka dia pun juga mengalami kesusahan. Ya, kesusahan dalam menafkahi keluarganya, kesusahan dalam menafkahi istri dan anak-anaknya. Sampai kemudian terus menerus manusia mengalami kesusahan dan sampai menjelang akhir hayatnya pun ketika sakaratul maut, ketika akan tiba kematian, kita juga mengalami kesusahan, ya, di mana saat-saat kita sakaratul maut sangat banyak kesulitan yang dihadapi oleh manusia untuk memperoleh husnul khotimah seperti yang diidam-idamkan oleh kita, mati dalam keadaan husnul khotimah. Bukan hanya sampai di situ, belum selesai. Ketika di dunia susah, bahkan ketika mati, bagi orang yang tidak taat kepada Allah di alam barzahnya pun dia akan mengalami kesulitan kesusahan. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Alangkah ruginya lah kita sudah di hidup ini mengalami susah payah menjalani hidup di dunia ini, namun kita bakal susah payah lagi di akhirat atau di alam barzah karena kita tidak melakoni hidup ini sesuai dengan perintah Allah. Orang-orang kafir itu tidak akan pernah merasa senang, merasa susah aja terus hidupnya di dunia, susah payah dia lalui untuk memperoleh dunia ini, tapi kemudian juga akan mengalami kesusahan dan kepayahan di alam barzahnya dan di alam kuburnya. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Sebagai orang beriman kita diciptakan Allah mengalami hidup dengan penuh perjuangan, kesusah payahan, maka mari kita lalui hidup ini, perjuangan hidup ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad.
Apakah dia menduga bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia berkata, aku telah menyia-nyiakan harta yang banyak. Ada manusia yang sombong. Ya, ya. Di dunia ini, walaupun kita dijadikan Allah dalam mengalami susah payahan dalam hidup ini, namun ada juga manusia yang tidak memahami perjuangan hidup di dunia ini. Walaupun dia sudah susah payah menjalani hidup ini, namun dia banyak yang bersikap angkuh dan sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling hebat. Allah bantah sikapnya ataupun keadaannya yang merasa paling hebat. Allah katakan, ayah sabu allayakbiru alaihi ahad. Apakah dia menduga bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya? Ya, kita di dunia ini ya tidak boleh merasa paling hebat, karena di atas kita masih ada yang lain yang lebih hebat dari kita. Setiap orang pasti ada yang lebih baik, lebih hebat dari kita. Sehebat-hebat apapun seseorang itu, masih ada lagi orang yang lebih hebat darinya. Bahkan mungkin kalaupun di dunia ini dialah orang yang paling hebat, atau sering dibuat daftar, dialah orang yang paling kaya, terkaya, namun jangan menduga bahwa dialah yang paling hebatnya, yang paling kayanya. Ada yang lebih hebat, yang lebih kaya dari dia, yaitu itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, ayahsabu allayakdiru alaihi ahad. Apakah dia menduga bahwa tidak ada yang terkuasa atasnya. Jadi jangan pernah kita merasa paling hebat, paling sempurna, paling baik. Seorang muslim itu harus merasa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Karena ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, akan timbul sifat kesombongan, keangkuhan dari diri kita. Padahal masih banyak yang lebih hebat dari kita. Ini sikap kita sebagai seorang muslim, bahwa orang lain itu lebih baik dari kita, sehingga kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini, dan tidak merendahkan, menyepelekan orang lain. Yaqulu ahlaktu malalu bada. Kesombongan dari orang yang tadi, yang disebutkan Allah dalam ayat 5 ini, ya, ditunjukkan lewat ucapannya. Dia berkata, aku sudah banyak menghambur-hamburkan hartaku yang banyak ini. Sudah banyak menghabis-habiskan hartaku yang banyak ini. Dia merasa angkuh, merasa sombong dengan hartanya. Sehingga dia berkata, ya, aku sudah banyak menghabiskan hartaku. Ya, kita lihat sekarang banyak manusia, bukan hanya sekarang, dari zaman dulu banyak orang menggunakan harta, saking banyaknya hartanya, pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan pujian. Kita lihat ada orang melakukan sesuatu dengan hartanya yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya untuk dia. Ya, kita perhatikan sekarang orang yang kaya raya banyak menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sampai-sampai ada yang membeli misalnya tas sampai puluhan juta, binatang dibeli, burung seharga ratusan juta harganya. Apa manfaat, apa guna dari itu semua? Ya, hanya ingin memperoleh pujian dari orang. Wah, agar orang mengatakan, wah, kaya sekali dia. Wah, hebat sekali dia. Sehingga inilah yang dikejar-kejar oleh manusia. Sehingga banyak harta yang dia gunakan yang tidak bermanfaat. Dia habiskan hartanya untuk hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna. Banyak kita lihat. Ya, bahkan mungkin melanda kita sendiri. Kadang-kadang kita menggunakan sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat besar sama kita. Ya, kadang-kadang kita ingin punya HP, ya harganya sampai puluhan juta, ratusan juta mungkin, yang harganya puluhan juta. Yang sebenarnya dari segi manfaatnya sama kita pun masih terbatas. Hanya karena ingin dipuji orang, wah, HP-nya mahal, HP-nya keren, HP-nya ya hebat. Ini yang terjadi, yang melanda manusia. Ya, merasa hebat dengan hartanya, sehingga banyak menggunakan hartanya untuk hal yang sia-sia. Ini yang sangat tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaqulu ahlaktu malal lubada. Kemudian dalam ayat lanjutannya, ayahsabu alla yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Ya. Ayat ini mengingatkan, apakah dia menyangka bahwa perbuatannya itu tidak ada yang melihat? Bahwa ya perbuatannya menghambur-hamburkan hartanya, atau
menggunakan hartanya untuk membantu orang, tapi dengan tujuan dipuji, tidak diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh Sang Maha Tahu. Itulah dia Sang Maha Tahu, yang Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita, apa yang menjadi niat dan motivasi kita melakukan sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Nah, bahwa perbuatan kita itu diketahui dan dilihat, ya. Nah, bahwa tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sehingga kita dilarang untuk bersikap sombong angkuh terhadap kekuasaan harta yang kita miliki. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata, walisana wasyafain, wasyafatain, dan kami jadikan baginya lidah dan dua bibir. Dalam ayat ini Allah mengatakan, ya, bahwa Allah menjadikan mata, menjadikan lidah dan bibir. Ya, ini menunjukkan bahwa, ya, manusia itu harus benar-benar memperhatikan alat-alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah jadikan mata untuk melihat, ya, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memandang sekeliling, melihat orang-orang yang kesusahan. Jangan hanya melihat orang-orang yang berada di atasnya, yang lebih kaya dari dia, sehingga dia merasa tidak bersyukur terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah. Dan Allah ciptakan manusia itu ada lisan dan ada bibir. Ini menunjukkan bahwa manusia itu disuruh untuk mengungkapkan, untuk berkata dengan lisan, dengan bibirnya dan bibirnya, agar berkata yang baik, yang benar. Janganlah dia membangga-banggakan dirinya dengan lisannya, dengan bibirnya, melalui atas harta dan kekuasaan yang dimilikinya. Allah ingatkan, perhatikan lidahmu, perhatikan bibirmu. Ya. Anugerah Allah yang besar, Allah ciptakan bagi kita ada lisan yang kecil, tetapi punya dampak yang besar. Punya dampak yang besar maksudnya apa? Bisa membawa kebaikan, bisa membawa keburukan. Ada dua bibir yang diciptakan Allah untuk membatasi gerak lisan. Ya, orang yang beriman akan menjadikan bibirnya sebagai pembatas lidahnya, lisannya dalam berkata. Ketika hatinya ingin mengungkapkan sesuatu yang buruk, lisannya mengucapkan yang buruk itu, lalu orang beriman akan menahan bibirnya untuk tidak mengucapkan keburukan kepada orang lain. Tapi orang yang tidak beriman, orang yang buruk perilakunya, akhlaknya, lisannya tidak punya batasan, lisannya tidak akan berhenti untuk memburuk-burukkan orang lain. Bibir yang diciptakan oleh Allah dua tidak mampu menahan satu lisannya yang kecil dari mengucapkan, dari mengatakan kata-kata yang buruk. Dalam agama kita banyak, ya, dalam Al-Quran banyak peringatan Allah, hati-hati dalam menggunakan lisan, lidah. Ya, lisan ini kecil, tapi akibat yang timbulkannya besar. Ya, dalam satu kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan, lisanun jirmuha saghirun wa jurmuha azimun. Lisan itu kecil bentuknya, tapi akibat yang ditimbulkan darinya sangat besar. Maka hati-hati, jangan sampai lisan kita salah, ya, dalam mengungkapkan sesuatu yang bisa mendatangkan dosa kepada kita. Tapi gunakanlah lisan dengan baik. Membaca Al-Quran, ya, seperti yang diperintahkan. Baca Al-Quran. Gunakan lisan untuk memuji Allah. Gunakan lisan untuk mengucapkan kalam Allah melalui membaca Al-Quran. Inilah maksud dan tujuan Allah menjadikan lisan dan lidah di dalam diri kita sebagai alat untuk mencari kebaikan, untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahadainahun najdain, dan sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dalam ayat ini Allah mengatakan Allah menunjukkan dua jalan kepada kita, kepada manusia, yaitu jalan yang baik, yang benar, dan jalan yang buruk. Ya, pilih jalan mana yang mau kita tempuh. Allah sudah memberikan dua jalan dan sudah menjelaskan dengan gamblang mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Ini harus kita pilih dengan baik. Orang yang berpikir, orang yang beriman pasti dia akan memilih jalan yang baik, yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah. Tapi orang yang hanya
memikirkan, memperturutkan hawa nafsunya, maka dia tidak akan mempertimbangkan jalan yang benar. Yang penting bagi dia adalah hawa nafsunya atau keinginannya terpenuhi, walaupun jalan yang tempuhnya itu adalah jalan yang buruk. Fala ketahamal aqabah, maka tidaklah sebaiknya ia menempuh jalan yang mendaki. Wa ma adraka mal aqabah, apakah yang menjadikanmu mengetahui apa yang mendaki itu? Ini dalam ayat yang dua ayat 11 dan 12 Allah mengatakan falak tahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya ia menempuh jalan yang mendaki? Allah memberikan jalan kepada kita ya untuk berjuang. Perjuangan hidup kita ini harus kita lakukan ya, menempuh jalan yang mendaki. Ya, mendaki ini kan jalan yang sulit. Mana lebih mudah? Jalan mendaki apa jalan menurun? Pasti jalan mendaki. Kita melalui jalan mendaki itu dengan payah, berat kaki melangkah karena menaiki sesuatu. Bahkan ketika sampai di atas pun mengalami kepayahan. Akan ada kesulitan bernapas dan lain sebagainya yang dialami oleh manusia yang ketika dia sudah mendaki naik ke atas. Ya, jadi Allah mengatakan bahwa manusia itu dituntut untuk berjuang, berjalan, mendaki. Ya, mendaki artinya apa? Melalui perjuangan yang berat dalam hidup ini. Ya, ya. Allah menunjukkan kepada kita, lalui kalau hidupmu mau mulia, hidupmu mau baik sesuai dengan kehendak Allah, laluilah jalan yang mendaki. Lalu Allah katakan, apa itu jalan yang mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Apakah kamu tahu apa itu yang dimaksud dengan jalan yang mendaki? Ya, Allah ingin memberitahu kepada kita. Yang dimaksud jalan yang mendaki yang harus kita tempuh, yang harus kita perjuangkan untuk menjadikan kita mulia sesuai dengan diinginkan Allah adalah ada beberapa yang ayat berikutnya. Allah katakan yang pertama, fakku rokobah. Jalan mendaki itu yang harus kamu perjuangkan, yang kamu harus lakukan adalah fakku rokobah, yaitu memerdekakan budak, memerdekakan hamba sahaya. Ya. Jadi dalam hidup kita ini kita dituntut untuk memperhatikan sesama manusia. Ya, ayat ini mengatakan fakku rokobah, membebaskan perbudakan. Ya, rokobah itu adalah seorang yang dijadikan budak. Ya, rokobah itu artinya leher. Ya, karena apa? Karena zaman dulu budak itu ketika ditawan, ya, ketika ditawan dijadikan tawanan, itu tangannya diikat ke lehernya. Dia dijadikan sebagai budak. Budak ini sangat rendah, tidak ada nilainya dalam ya tidak ada nilainya. Artinya ya dia bisa diperjualbelikan, dia bisa dihadiahkan, dia bisa dibuang sesuka hati, ya sama seperti benda. Manusia ketika punya benda, sesuatu benda yang dimilikinya, itu bisa sesuka hatinya menggunakannya. Demikian juga budak. Budak itu yang tadinya manusia, ya hilang ke sifat kemanusiaannya sehingga dia menjadi sama seperti benda yang dimiliki oleh seseorang, ya sehingga sifat kemanusiaannya itu menjadi hilang, ya tidak memiliki hak-hak yang bisa dia gunakan dalam hidupnya. Inilah yang diperjuangkan dalam Islam, ya untuk membebaskan, karena ketika zaman dulu banyak perbudakan. Islam ya tidak artinya Islam ingin ya menyelesaikan perbudakan. Artinya jangan ada lagi perbudakan di dunia ini. Itu ajaran Islam. Sehingga banyak kita lihat dari ajaran Islam ya sebagai bentuk hukuman yang diberikan Allah kepada manusia, orang beriman adalah salah satunya memerdekakan budak. Bahkan Allah memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang memerdekakan budak, hamba sahaya. Karena perbudakan ini sangatlah buruk sekali. Kalau masih terus berlanjut dan masih terus terjadi di dunia ini, akan membuat manusia akan kehilang sifat kemanusiaannya. Maka Islam dengan ajaran mulianya yang mengajak manusia untuk menghilangkan perbudakan. Maka jalan yang menanjak, yang mendaki, yang harus ditempuh oleh kita adalah bebaskan manusia dari perbudakan. Saat ini bisa kita lihat, ya banyak orang menguasai orang lain dengan kekuatan yang dimilikinya. Maka amal yang baik bagi kita manusia adalah ketika kita mampu membebaskan orang lain dari belenggu yang dibuat oleh orang lain kepada dia. Ini adalah jalan yang terbaik yang dilakukan oleh manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah
yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan au it'amun fi yaumin zi masaghamah. Jalan mendaki selanjutnya adalah atau memberi makan pada hari kelaparan. Ya, memberi makan pada hari kelaparan. Ini memberi makan ini termasuk jalan mendaki yang sulit, yang sukar, yang tidak semua orang bisa melakukannya, tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan, Allah peringatkan kita melalui puasa Ramadan. Di saat kita tidak makan, tidak minum, kita merasakan sulitnya kita untuk menahan lapar. Begitulah yang dialami oleh orang-orang yang kesusahan. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah masih memiliki sesuatu yang bisa kita makan. Sementara ada orang lain yang tidak memiliki makanan yang mau dimakannya, berhari-hari, berminggu-minggu mungkin tidak makan. Maka ulurkan tangan kita, bantu yang susah, yang sulit, sehingga kelaparan yang dialami oleh mereka itu bisa tertanggulangi dengan uluran tangan bantuan dari kita. Tadi sudah saya dengar program dari Odot Serbing ya, mengadakan bantuan untuk orang-orang du'afa, terutama di bulan Ramadan. Ini adalah satu sarana yang baik. Ini mengaplikasikan ayat ini, yaitu mengaplikasikan au it'amun fi yaumin zi masghabah, yaitu memberi makanan pada hari kelaparan. Mari kita berusaha untuk peran serta. Ada jiran kita, ada kerabat kita yang susah, yang sulit. Di bulan Ramadan ini, ya, ini sangat baik kita untuk mengamalkannya, memberi bantuan kepada orang-orang yang susah di sekitar kita, supaya kita memperoleh ya pahala yang besar dari Allah, dan kita bisa membantu sesama kita sebagai tanda kita umat Islam. Kemudian yatiman za makrobah, anak yatim yang ada hubungan kedekatan, au miskinan za matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita memberi makan kepada siapa? Kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan kepada kita, atau orang lain yang memang dia anak yatim. Ini anak yatim dijadikan salah satu ya sasaran yang Allah katakan harus kita bantu, harus kita berikan perlindungan kepadanya. Makanya anak yatim ini ya diperintahkan oleh Allah untuk dilindungi oleh kita, ya, melindunginya. Anak yatim itu jadi tanggung jawab orang-orang sekitarnya untuk mengasuhnya, mendidiknya. Ya, ketika dia susah, tidak punya biaya untuk belajar, maka kewajiban orang-orang yang ada di sekitarnya yang bertempat tinggal di tempatnya itu untuk membantunya. Ketika dia kelaparan, ketika dia kesulitan dalam menjalani hidup, tugas orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi keluarganya, berkewajiban untuk membantunya. Dan juga orang-orang miskin, orang-orang yang susah, ya, terutama ya yang ada di sekitar kita, jiran kita, apalagi kerabat kita yang kesusahan. Ini adalah kewajiban kita untuk menolongnya. Inilah jalan mendaki yang dikatakan Allah yang harus kita tempuh. Ini memang sulit, ya, tidak setiap orang ingin ya bisa melakukannya. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap dunia, kecintaannya terhadap harta, menganggap ketika hartanya dikeluarkan untuk memberikan bantuan akan berkurang, dan apalagi orang yang dibantu tidak akan bisa membalas. Seorang anak yatim, anak kecil, anak yang lemah, bagaimana bisa mau membalas bantuan kita? Paling hanya mengucapkan terima kasih. Itu pun kalau sudah mengerti mengucapkan terima kasih. Anak yatim masih kecil, ketika kita kasih misalnya sesuatu sama dia, malah mungkin tidak ada kata-kata terima kasih darinya. Ini yang membuat kadang-kadang manusia itu tidak mau memberikan bantuan kepadanya. Kepada orang miskin, apa yang mau diharapkan dia, orang yang miskin? Hartanya nggak punya. Ketika kita memberikan harta kepada dia, takkan dia bisa membalas balik pemberian kepada kita. Beda kalau kita memberi hadiah kepada orang yang berharta, orang yang kaya. Ketika kita mengasih hadiah kepada orang yang kaya, maka ada harapan dari dalam diri kita, satu saat kita pun akan dibalas dengan pemberian hadiah darinya. Tapi dari orang-orang yang melarat, orang yang miskin, anak yatim, bagaimana? Apa yang mau diharapkan pemberian balasan dari mereka? Tapi dengan adanya iman kita kepada Allah, bahwa Allah yang maha membalas, dan yakin kita pemberian kita itu tidak akan sia-sia, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendorong kita ya melawan hawa nafsu kita, kekikiran kita, kepelitan kita untuk mengeluarkan harta membantu mereka. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang yang beriman, saling berpesan tentang kesabaran dan saling berpesan tentang berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah.
ayat ini menggambarkan bahwa bukan hanya kita disuruh untuk membantu orang-orang yang susah dengan harta yang kita miliki, ya, dengan sesuatu yang kita miliki, tapi juga kita disuruh untuk memperhatikan saudara-saudara kita sesama orang beriman dengan cara memberikan, ya, memberikan wasiat, memberikan nasihat, ya, untuk bersabar dalam menghadapi hidup. Tadi Allah sudah katakan hidup manusia ini dalam keadaan susah payah, maka perlu kita saling mendukung, saling mengayomi. Ada kesusahan, kesulitan yang dialami oleh orang lain, bukan hanya kita dituntut untuk membantu harta, tapi juga nasihat kita, tuntunan, ya, dari lisan kita supaya dia sabar dalam menjalani hidup harus juga kita berikan, ya. Nah, orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita sama umat Islam yang mungkin belum mau taat sama Allah, ada tugas kita untuk berdakwah kepada mereka, untuk mengajak mereka, untuk berpuasa, untuk sholat, untuk beribadah. Itu bagian dari tugas kita sebagai orang Islam untuk mengajak. Apalagi terhadap keluarga kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka jaga keluarga kita, diri kita, terutama keluarga kita. Jangan sampai ada keluarga kita nanti masuk api neraka. Maka jaga dengan cara apa? Berikan nasihat, berikan wejangan, ajak melakukan kebaikan, ajak untuk sabar dalam menghadapi hidup, sehingga dia bisa mengalami perubahan, mengikuti apa yang kita perintahkan. Wa tawasau bil marhamah, berwasiat untuk saling menyayangi, ya, saling menyayangi, ya, mengajak orang untuk menyayangi orang lain, untuk memberikan bantuan, ya. Dalam surah Al-Maun, ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, termasuk orang yang mendustakan agama adalah yang enggan mengajak orang lain membantu orang miskin. Dalam ayat itu Allah bukan hanya menghardik orang yang tak membantu orang miskin, tapi juga menghardik orang yang tidak mau, ya, mengajak orang lain untuk membantu orang yang susah. Jadi dalam ayat itu tugas kita bukan hanya memberikan harta kita untuk membantu orang lain. Di saat pun mungkin kita belum mempunyai harta yang lebih, ada tugas kita juga mengajak orang. Ayo menolong orang, menghimbau orang untuk membantu. Disitulah dia watawasau bil marhamah, supaya tercipta kasih sayang di antara umat manusia. Ya, maka Allah katakan ulaika ashabul maimanah, itulah golongan kanan, kata Allah. Itulah mereka ashabul maimanah. Allah sering menggambarkan golongan kanan itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Golongan kanan itu menunjukkan sisi baik dan yang agung, ya. Biasa kita kan kanan itu kan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, ya. Kemudian golongan kanan itu menunjukkan apa? Orang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan, ya. Jadi orang-orang yang seperti disebutkan Allah tadi dalam Al-Quran, ya, memberi makan orang di saat kelaparan, membantu orang miskin dan anak yatim, ya, membebaskan perbudakan, itu adalah ashabul yamin. Dan juga maknanya nanti di akhirat amalnya itu dalam bentuk catatan akan Allah berikan lewat tangan kanannya, ya, diberikan ke mana? Ke tangan kanannya, sehingga timbangan kebaikannya itu sangat berat dan masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah, dan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah ashabul maimanah, ya, golongan ashabul mas'amah. Mereka itu adalah ashabul mas'amah, ya, alaihim narum muqsadah, atas mereka api yang tertutup. Kebalikan dari sikap orang mukmin yang melaksanakan jalan mendaki yang disuruh oleh Allah adalah orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tak mau peduli dengan keadaan di sekitarnya, ya, tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan penganiayaan terhadap manusia, ya. Orang lemah semakin diperalat, diperas, semakin diperlemah olehnya. Ini adalah golongan ashabul masyamah, yang kata Allah dalam ayat terakhir, alaihim narum muqsadah, atas mereka api yang tertutup. Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, ya, di mana terkurung di dalamnya, tidak ada jalan sedikit pun bagi mereka untuk bisa lepas, bisa keluar darinya. Inilah, ya, hukuman Allah bagi orang-orang yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
dari ayat yang kita baca ini, surah Al-Balad, kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah menciptakan kehidupan kita ini dalam keadaan susah payah. Dan artinya kita harus berjuang. Ya, dalam menjalani hidup ini kita harus melakukan perjuangan yang berat, yang besar, karena tantangan banyak kita hadapi. Kita selalu menghadapi kesusahan dan kesulitan, tapi jangan kita berputus asa, karena Allah selalu ya mengayomi dan menolong kita. Ketika kita berjuang berusaha untuk melakukan kebaikan seperti yang diperintahkan oleh Allah, ingat Allah pasti akan mendukung kita. Allah akan pasti memberikan kemudahan kepada kita. Ya, nah, ini ya satu sikap yang harus kita miliki. Perjuangan hidup ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita karena susah hidup ini kita malah berputus asa, menjadi orang yang putus asa, tidak mau bergerak, tidak mau berjuang, apatis, menerima apa adanya tanpa ada sikap ya yang kokoh, yang kuat dari kita untuk berjuang. Ini adalah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaji kita dalam surah Al-Balad hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita telah mendengarkan penjelasan tentang surah Al-Balad yang dimana sangat luar biasa apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz, dimana perjuangan manusia itu nggak ada habisnya gitu, dari dia lahir sampai menjelang ajalnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar, apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat menjadi berkah kepada kita yang mendengarkan, dan dapat kita amalkan juga, dan menjadi pengingat untuk diri kita masing-masing bahwasanya kita ini memang diciptakan untuk menyembah pada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama makhluk, untuk saling berbagi kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, serta saling mengingatkan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang kecil sebenarnya, yang nggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari sama-sama kita muhasabah diri, sama-sama kita belajar, sama-sama kita terus beramal, beribadah, dan beriman kepada Allah. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, di mana pintu surga dibuka lebar-lebar, dan insya Allah pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita buka ya sesi diskusi dan tanya jawab untuk peserta yang ada pertanyaan. Boleh nih open voice atau open mic-nya, atau kalau memang nggak mau open mic, bisa ditulis langsung di kolom komentar. Sembari menunggu pertanyaan dari peserta, saya ingin mengingatkan lagi bahwasanya Audot Serbin ini lagi open donasi untuk kaum duafa, mualaf, fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi insya Allah target kita itu ada 300 paket
sembako, di mana sudah terkumpul itu sekitar kalau paketnya itu dia senilai 100.000 per paket. Jadi jumlah yang terkumpul sementara itu ada 8.015.000 dan masih kurang sekitar 21.985.000. Jadi untuk teman-teman yang mau ikutan donasi, boleh nih join donasi sama kita, sama-sama kita berbagi. Mumpung bulan Ramadan tuh kan, insya Allah pahalanya berlipat ganda, insya Allah lebih berkah, insya Allah lebih menambah keimanan kita, dan mengingat bahwasanya kita ini harus saling berbagi gitu, karena apa yang kita punya juga tidak sepenuhnya milik kita gitu. Seperti yang dibilang Ustadz tadi, ini kan ada tuh menyinggung surah ini juga di ayat 14, di mana ya kita dianjurkan untuk saling berbagi kepada yang tidak mampu gitu kan. Jadi dengan kita berbagi dan berdonasi, insya Allah kita udah ngamalkan tuh satu ayat Quran. Jadi secara tidak langsung dan secara mungkin kita nggak sadar gitu, kita udah ngamalkan satu ayat Quran yang insya Allah itu jadi pahala gitu, dan jadi amal jariah untuk kita. Nah, ini ada flyernya. Silahkan yang ingin berdonasi. Baik, kita tunggu juga pertanyaan dari peserta. Apa ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, boleh open mic atau tulis aja di kolom komentar. Insya Allah kita diskusikan bersama. Sembari menunggu, gini Ustadz, saya ingin tanya Ustadz. Ya. Akhir-akhir ini kan ada tuh yang lagi viral, yang banyak anak-anak sholat tapi di apa ya, ketika sujud itu sujudnya dipermainkan gitu Ustaz. Nah itu gimana ya, kok melihatnya jadi miris gitu Ustaz, karena seumuran segitu yang harusnya dia dapat asupan ilmu yang baik, kenapa jadi seperti itu gitu Ustaz. Jadi pertanyaan saya itu gimana gitu Ustaz, kira-kira untuk memberikan edukasi kepada anak usia dini, terlebih yang mungkin di sini ada yang udah berumah tangga gitu kan Ustaz, ada yang sudah punya anak, dan untuk saya sendiri mungkin kepada saudara saya atau adik-adik saya gitu Ustaz, kira-kira gimana gitu Ustaz, karena kan nggak bisa kita pungkiri juga, kita juga butuh teknologi gitu kan Ustaz. Jadi kira-kira gimana gitu cara kita supaya kita tetap menggunakan teknologi tapi tetap pada jalurnya gitu, dan nggak sampai seperti yang viral saat ini gitu Ustaz. Ya, belakang memang kita lihat ini aneh ya, ada anak yang sujud apa namanya itu? Bilangnya sujud
freestyle Ustaz. Ya, freestyle ya. Iya. Kayak bebas lah ya. Iya. Artinya begini, memang Islam menyuruh, Nabi menyuruh muru auladakum bisolah, ya, suruhlah anak-anak kamu sholat usia 7 tahun. Jadi artinya Islam sudah mewanti-wanti kepada orang tua supaya sejak dini mengajari anaknya sholat, ya, mengajari anaknya sholat. Maksud mengajari di situ berarti mengajari, mendidik anaknya bagaimana melaksanakan sholat dengan benar, dengan baik. Ya, artinya dalam melaksanakan sholat ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, barulah sholat itu benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang dewasa, orang tua untuk mendidik anak dengan betul. Jangan artinya kita menyuruh sholat, tapi tidak memperhatikan bagaimana mereka menjalankannya. Maka mendidik, mengajar anak itu berarti memperhatikan bagaimana gerak-gerak cara mereka melaksanakan sholat dengan baik. Ya, nah, maka perhatian kita lah sebagai orang tua untuk membimbing mereka. Yang salah dari mereka itu ya dibimbing, ya, jangan pula nanti dihardi sehingga membuat mereka malah tak mau lagi mengerjakannya. Ya, gara-gara ada kesalahan seperti yang kita lihat di TV, di internet itu ya, di media-media ini, jangan sampai salah dalam memberikan peringatan sehingga akhirnya ya ketika dilakukan oleh anak-anak kita, adik-adik kita, ya kita melarangnya dengan tidak baik, tidak ada edukasi lah dalam melarangnya itu, akhirnya membuat dia menjadi malah meninggalkan sholat. Jadi perlu kita perhatikan juga dalam hal meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu. Ya, ajarkan dengan baik bahwasanya sholat itu ada adab-adabnya. Sujud itu ada anggota sujud yang harus dipenuhi, harus cecah kepala, harus cecah lutut, harus cecah kakinya. Kalau yang seperti itu tidak dianggap sujud, tidak dianggap sholat. Sujudnya seperti itu maka sholatnya tidak sah, tidak benar. Kalau sholat tidak benar berarti belum mengerjakan sholat, meninggalkan sholat, ada hukumannya, ada akibatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang saat ini memang karena kecanggihan teknologi media yang begitu hebatnya, ya diakses oleh semua orang, bahkan anak-anak kecil pun bisa melihatnya. Ini yang akibatnya yang muncul saat ini kan. Artinya juga kan dalam hal bermedia ini kan ada batasan juga dari kita. Bagi orang tua, ya diberi pemahaman lah kepada anak bahwa tidak semua yang di media itu bisa dijadikan ya sebagai sesuatu yang harus dipraktekkan, ya jadi tuntunan. Ada yang benar, ada yang salah, itu juga harus diperhatikan, harus diawasi. Kadang-kadang kita kan orang tua, ya malah ada orang tua ketika anaknya merengek, untuk tak payah-payah membujuk anak, mendiamkan anak, langsung dikasihkannya HP-nya tanpa memperhatikan apa yang dilihat si anak, apa yang ditontonnya. Tidak ada edukasi dari orang tua dalam menggunakan media. Ini juga harus diperhatikan. Ya, usia-usia, kemudian usia pun dalam menggunakan HP kita ini kan juga harus diperhatikan. Alangkah sayangnya memang sekarang ini karena memang pendidikan kita dalam kondisi pandemi ini menggunakan media kadang-kadang kelewat batas ya. Belajarnya sebentar, main-mainnya berselancar di media itu yang dilakukan dalam waktu yang lama. Ini juga jadi perhatian bagi kita. Ya, jadi bijaklah kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa melihat anak-anak kita, adik-adik kita, luruskan dengan baik, jangan malah membuat dia menjadi tidak senang atau tidak mau lagi berbuat yang benar karena kesalahan kita dalam membenarkan perilakunya yang keliru. Ini saya yang sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini ada juga yang ingin bertanya. Ini dari Kak siapa ini? Kak Widya Astuti. Ini mau open mic atau gimana? Oh ini. Ini Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, misalnya nih Ustadz, ada orang minta-minta di jalan, terus kita ngasih dia pura-pura sakit Ustadz, dan uangnya itu dia buat untuk dijadikan judi. Jadi pertanyaannya Ustadz, kita dapat pahala atau malah sebaliknya, malah mendapat dosa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, artinya kalau memang kita tahu benar, tahu betul keadaan yang minta itu untuk digunakan kepada hal-hal yang tak baik, ya, itu jangan kita berikan. Tapi kalau kita tidak tahu, kan banyak kita ini menduga-duga, ya, menduga-duga nanti uangnya itu bukan untuk makan, tapi nanti digunakan untuk berjudi, digunakan untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ini menduga-duga yang buruk ini yang tidak boleh kita lakukan, ya. Sebagai seorang mukmin, orang beriman, ya, tidak boleh kita berburuk sangka terhadap orang lain. Kita harus berbaik sangka terhadap orang lain. Kalau memang kita tidak tahu persis keadaannya, ya, berprasangka baik saja. Berprasangka baik, ya, ya berikanlah. Memang kita mau memberikannya, berprasangka baik. Kalaupun kita tidak mau memberi, tolaklah dengan baik, tolaklah dengan adab, ya kan, sopan santun kita dalam menolaknya. Ya, kalau memang kita misalnya ragu dengan seseorang itu. Tapi kalau memang kita ya tidak tahu persis keadaan dari orang yang meminta-minta itu, hanya sekedar dugaan-dugaan saja, nah, ini harus kita hindari. Hanya kalau memang kita tahu betul, kita lihat, kita selidiki, oh ternyata ini uangnya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, untuk kedepannya stop, jangan kita berikan lagi. Tapi kalau belum tahu, kita belum mengerti, kita ya berprasangka baik saja. Insya Allah pemberian kita itu kalau disalahgunakan olehnya itu tetap kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena memang dalam Al-Quran perintah itu adalah memberi kepada siapa, fakir miskin. Ya, nah, tidak ada persyaratan apakah orang fakir miskin itu orang yang beribadah atau tidak. Secara resepnya fakir miskin. Ya, dan kita tidak tahu keadaan bagaimana sebenarnya keadaannya, lakukan ya berbaik sangka boleh diberikan. Insya Allah yang kita berikan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Telah terjawab oleh Ustadz ya dari Kak Widya. Mudah-mudahan jawabannya bisa menjadi terjawab, maksudnya tadi bisa terjawab ya pertanyaannya. Mungkin sebelum ini ragu mungkin kan, jadi mungkin bisa dipastikan dulu gimana memang benar-benar orangnya, apa memang benar-benar dia berbuat yang maksiat atau digunakan untuk berbuat yang tidak seperti tadi ya, judi. Kalau memang terbukti memang dia berbuat seperti itu, ya sebaiknya untuk kedepannya untuk tidak diberikan lagi. Baiklah, ada lagi nih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pada ayat ke-13 disebutkan jalan sulit dan sukar itu adalah melepaskan perbudakan atau hamba saya, karena hari ini tidak ada perbudakan. Kira-kira apa bentuk lain perbudakan hari ini yang semisal dengan masa dahulu? Yang artinya yang sama, yang hampir sama Ustadz. Iya. Yang perbudakan nggak ada ya? Iya Ustadz. Fakku rokobah, membebaskan perbudakan. Ya bisa juga kalau sekarang ini, ya kan ada orang itu kadang-kadang karena banyak hutangnya dia terbebani, ya, terikat dengan hutang-hutangnya. Itu juga termasuk salah satu jalan yang bisa kita tempuh, ya, memberikan bantuan, ya, memberikan harta untuk melunasi hutangnya yang memang dia gunakan untuk yang baik, ya, untuk menafkahi istrinya misalnya, keluarganya, ya itu bisa termasuk salah satu dari kiasan dari kata memerdekakan budak, karena memang saat ini budak tidak ada lagi kan. Jadi orang yang memang terbelenggu dengan hutangnya, dengan terbelit dengan
masalah-masalah hidupnya, kesulitan-kesulitan hidupnya. Ini bisa kita tafsirkan ke situ, ya, memberikan bantuan kepada mereka. Dari tafsiran dari fakku raqabah itu bisa kita tafsirkan ke sana. Ya, itu. Alhamdulillah telah dijawab oleh Ustadz. Mudah-mudahan jawabannya dapat menjadi pencerahan ya untuk Bang Hasbi. Selanjutnya ada lagi. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum orang yang berjualan makanan di pagi hari selama bulan Ramadan, sedangkan dia orang Islam? Iya. Berjualan makanan di pagi hari ya. Memang ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan kita disuruh untuk memuliakan, menghormati bulan Ramadan. Ya, alangkah tidak baiknya ya kalau kita orang Islam malah mencederai, menodai bulan Ramadan dengan perbuatan kita melakukan ya, seperti tadi lah berdagang makanan di pagi hari, kecuali kalau sore hari artinya untuk buka ya. Kalau pagi hari kan jelas ya, kecuali memang bisa kita pastikan pembeli kita itu bukan orang Islam ya, misalnya kita berjualan di lokasi wilayah yang memang banyak orang yang tidak Islamnya, ya kan? Ya, nah, sehingga memang pembeli kita itu mayoritasnya itu adalah orang-orang yang tidak berpuasa. Itu dibolehkan. Tapi kalau tidak seperti itu, apalagi misalnya sekitar kita orang Islamnya yang banyak, ini malah menjadi peluang bagi mereka untuk tidak berpuasa, karena memang ada makanan yang mau mereka makan, sehingga ini tidak baik lah, artinya dianggap tidak memuliakan, menghormati bulan Ramadan. Kita tahu memang perlu mencari rezeki, perlu mencari nafkah, tapi kan tidak semua cara bisa kita tempuh untuk mencari nafkah hanya untuk memperoleh nafkah atau rezeki. Ya, jadi cari jalan yang lain ya waktunya durasi waktunya saja yang dirubah ya kan. Kalau tadinya pagi misalnya jualan sarapan berubah menjadi sore jualan takjilan ya kan, jualan takjilan. Ya, jadi itulah ya harus kita jaga lah, muliakan bulan Ramadan. Kalau enggak kita yang muliakan, siapa lagi yang memuliakannya? Karena kita sendiri yang menjalankannya, masa kita yang menodai itu. Untuk mentaati Allah, insya Allah kalau kita taat kepada Allah, rezeki akan Allah luaskan kepada kita. Jangan gara-gara untung yang kita harapkan semata-mata lalu kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengar jawaban dari Ustadz ya untuk Kak Aulia. Nah, jadi alangkah baiknya jika berjualannya itu di sore hari ya, menjelang berbuka puasa. Nah, seperti yang dikatakan Ustaz tadi, jika memang tempat berjualannya itu lebih banyak orang yang non-muslim, yang mayoritas tidak berpuasa, nah itu boleh gitu. Tapi kalau tadi mayoritasnya muslim, yang memang diwajibkan puasa, sebaiknya berjualannya itu di sore hari menjelang buka puasa. Mudah-mudahan ini ya menjawab tentang keraguannya ya untuk pertanyaan tadi. Mungkin Kak Aulia ini berdagang gitu ya Ustaz ya. Jadi oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kita tunggu mungkin satu pertanyaan lagi. Sembari menunggu, saya ingin mengingatkan kembali yang ingin berdonasi, silakan kami buka donasi itu sampai tanggal 1 Mei
2021, dan donasinya itu donasinya nggak harus 100.000 ya, berapapun akan kita terima, berapapun itu jumlahnya dari teman-teman, pasti kita terima. Jadi nggak harus per paket atau misalnya 100.000 atau kelipatannya, itu nggak mesti. Tapi kalau memang ada rezeki lebihnya ya lebih bagus, alhamdulillah gitu. Tapi berapapun yang didonasikan kami terima, insya Allah pahalanya di sisi Allah itu berlimpah dan berlipat ganda. Baik, kira-kira ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sudah. Baiklah, kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akhiri sesi diskusi dan tanya jawab ini, dan kita masuki cara selanjutnya, yaitu pembacaan doa dan penutup yang akan dibawakan oleh Ustadz kita. Pada Ustadz, saya persilakan. Baik, ditutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana wa niyatana wa sayra a'malina innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ta'ala ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kalkulus bulan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang Ustadz bagikan kepada kita menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat, menjadikan amal jariah untuk Ustadz itu sendiri, dan menjadi pengingat kita, serta dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan menjadikan kita lebih baik lagi, lebih semangat lagi beribadah, tentunya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya mohon maaf jika ada banyak salah kata maupun dalam teknis. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya yang telah menyisikan waktu untuk bisa mengisi kajian pada hari ini. Kalau begitu saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.